Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 10 ingin mewawancarai salah satu gereja Katolik, yaitu gereja Paroki Santo Paulus Glecak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yuda Yudia Santiago dengan NIM 245 221 153. Selanjutnya Saya Afnia Zahra Anissa dengan NIM 245 221090. Dengan saya Nadia Intan Uniasari dengan NIM 245 221107. Baik wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Suara bukan atau kecil? Boleh teriak kok. Di sini kami akan wawancara mengenai moderasi kegiatan. Jadi sebelumnya apakah Bapak mengetahui apa itu moderasi kegiatan? Pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu. Saya bernama Romo Anggras. Jadi ketika kalian datang ke gereja Katolik, sapaan yang lebih familiar adalah Romo. Nah, gitu, Romo Anggras. Beda dengan kalau kalian datang ke gereja Protestan, itu kamu akan menyapanya dengan Pak Pendeta. Ya, kalau di terminologi gereja Katolik, sapaannya adalah Romo. Jadi ke depan nanti, ya, supaya lebih nyaman dan kalian jelas berwawancara dengan gereja Katolik, nah, sapaannya adalah Romo. Bagaimana Romo, tanggapan Romo terhadap moderasi beragama, gitu ya. Nah, moderasi beragama itu kan sebenarnya salah sudut pandang, cara bagaimana lalu mencari katakanlah jalan untuk menyatukan sebagai anak bangsa. Jadi misalnya kalian dalam paham keislaman pasti punya kebenarannya masing-masing. Gereja Katolik punya paham kebenarannya masing-masing. Nah, kebenaran ini tidak bisa disatukan. Tetapi lalu sebagai anak bangsa, sebagai sama-sama warga negara, kita mencoba untuk menjalin sebuah tanda petik ya, kebersatuan sebagai anak bangsa. Maka disitulah yang disebut dengan moderasi beragama, supaya kita tidak lagi tersekat-sekat pada agamaku, tetapi kita disatukan sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim bangsa Indonesia, yang sama-sama istilahnya berjuang untuk memajukan bangsa ini, tanpa kita menutup mata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbeda-beda. Makanya founder kita, para pendiri bangsa ini, itu sudah betul ya, ada satu simpul yang menyatukan keberagaman itu. Salah satunya adalah kita berpegang pada yang namanya Pancasila, dengan 5 sila itu, yang itu semua masuk dalam keberaneka-ragaman. Dan kita juga punya katakanlah burung Garuda sebagai simbol penyatu juga, di mana di bawahnya itu ada Pita Bhinneka Tunggal Ika, supaya kita semua sebagai satu bangsa disadarkan bahwa kita ini berbeda, tetapi satu apa itu? Ya, satu warga negara, yaitu Indonesia. Nah, disitulah moderasi beragama bisa lebih jelas dipahami. menurut Romo sendiri itu tantangan terbesar dalam menjaga moderasi beragama di masa itu apa, kayak gimana? Kalau itu kayak apa? Ya, menurut saya tantangannya adalah ketika lalu masing-masing agama
lalu berpegang pada fanatisme agama. Itu tantangannya, itu musuh kita bersama. Kalau masing-masing agama berpegang teguh, tanda petik ya, pada fanatisme agama, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya moderasi beragama. Itu menurut saya. Tantangannya apa? Fanatisme agama. Apalagi sampai melupakan bahwa kita ini adalah anak bangsa. Kita sadar bahwa agama Islam lahir misalnya dari katakanlah Arab begitu. Terus agama Katolik berasal mungkin dari Eropa misalnya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah bicara, Islam no, Muhammad yes. Katolik, Kristen no, Yesus yes. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa masing-masing pendiri itu pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika lalu akhirnya kita lupa bahwa jati diri kita sebagai warga, namanya warga Indonesia, akhirnya lalu akan sulit kita untuk mewujudkan yang namanya moderasi beragama. Jadi singkat katanya adalah tantangannya apa, Romo? Jelas, fanatisme agama. Dan kalian yang sudah duduk di bangku kuliah, harapan saya ya, kita jangan sampai jatuh pada fanatisme agama. Saya sebagai imam, pasti saya berpegang teguh pada keimanan Katolik saya. Kamu juga, tetapi kenapa harus sampai mengucapkan lebaran saja nggak boleh? Contoh, saya punya kakak misalnya, sama-sama lahir dari satu rahim yang bernama Ibu Wati. Lahir dari satu rahim, satu darah. Dalam perjalanan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk beriman yang berbeda. Satu Islam, satu Katolik. Bagaimana mungkin kita yang sama satu darah kalau tidak boleh mengucapkan pegang? Itu kan fanatisme menurut saya. Bisa fanatisme, oke, ada akidah tertentu mengatakan bla 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 bla. Tapi ingat, kemanusiaan di atas segala. Contoh yang kedua, misalnya, saya punya nenek Islam, saya Katolik. Di dalam paham keislaman kan, kalau beliau meninggal, lalu kalau sudah dimandikan lah bla 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 gitu ya. Lalu karena saya yang beda agama, tapi saya lalu nggak boleh menyentuh. Buat saya itu fanatisme. Buat saya cucunya langsung loh. Kenapa nggak boleh gitu? Harusnya kan hal-hal gitu tuh harusnya mulai apa ya istilahnya tuh dihilangkan. Kita lebih pada aspek kemanusiaan. Demikian itu juga lebih ekstrim lagi misalnya dengan seorang ibu, misalnya anaknya lalu Islam, ya, anaknya lalu jadi Katolik atau jadi Kristen atau apalah, lalu anak ini kan lahir dari ibu itu, lalu masa ketika kematian nggak boleh menyentuh hanya karena soal ajaran itu. Kalau itu terjadi, itu berarti sudah sangatlah jatuh pada saat yang namanya fanatisme. Kita terbuka, ini melebihi akidah, melebihi apa, yaitu apa? Kemanusiaan. Masa nggak boleh menyentuh? Untuk terakhir kali, apalagi ketika anak itu mungkin merantau, terakhir mau meluk jenazah ibu nggak boleh. Stop, nggak boleh, karena ibu ini sudah dimandikan, apalagi kamu sudah agamanya yang lain. Sesuatu yang nonsen kalau dilihat dalam kacamata manusia. Makanya moderasi agama istilahnya tuh yang menjadi standarnya adalah kemanusiaan, dan itulah yang bisa menyatukan kita. Paham fanatisme itu, kalau menurut saya caranya adalah bagaimana pimpinan-pimpinan itu pun terbuka gitu.
Kita kuat dalam iman, kuat dalam prinsip, tetapi lunak dalam penyampaian. Itu prinsip jelas, no discuss untuk itu yang disebut dengan akidah, nggak bisa diganggu gugat. A is A, tetapi lalu dalam penyampaiannya itu harusnya lebih soft. Apalagi kita menyadari bahwa kebenaran tidak hanya pada agama. Saya juga mengakui kok, kalau kamu berbuat baik, menolong orang, kamu saudaraku. Kenapa? Karena sama-sama menjalankan sebuah kebaikan yang sama-sama diajarkan oleh Allah yang Esa. Kamu juga memuji dia, kamu juga memuji dia. Ya sudah, tinggal kebenaran itu terjadi pada saat apa? Pengaplikasian dalam hidup keseharian. Menurut saya, kedewasaan seorang pemimpin agama itu justru dilihat dari muatan-muatan ini. Kalau pemimpin agama itu lebih terbuka, kan ada toh yang teduh, bapaknya Naswa Shihab itu kan teduh ketika dia memberi. Di situ harusnya contohlah pemimpin-pemimpin agama yang seperti itu. Dan mungkin kami pun juga ada, misalnya Bapak Kardinal yang di mana, yang di Jakarta. Bahkan ketika kalian lihat di berita di TV, ketika pimpinan agama Katolik sedunia datang, yang disebut Paus Fransiskus, berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau orang fanatik, pasti Paus akan bilang, haram, kamu bukan, nah gitu kan. Tapi kan imam besar Istiqlal itu, kayak siapa namanya? Umar, siapa namanya itu? Ya nanti kamu bisa browsing ya. Itu kan akhirnya dia bisa menerima, bahkan berpelukan. Karena apa? Karena sama-sama menjadi pemimpin yang terbuka, dan itu menjadi contoh bagaimana pemimpin yang bagus seperti apa ya, seperti itu. Saya pun berani autokritik untuk diri kami sendiri. Ketika ada seorang imam, seorang romo yang istilahnya memberikan pengajaran yang terlalu keras, fanatik, saya akan bisa menilai kualitas agamamu, pengetahuanmu seperti apa. Semakin tinggi ilmu, itu harusnya semakin merendah. Ilmu pagi semakin berisi, semakin runtuh. Contohnya pimpinan-pimpinan yang sungguh berkualitas. Kalau yang setengah-setengah itu malah yang kayak gitu-gitu ya. Menurut saya loh ya, saya hanya bisa menilai dengan bicaramu, justru istilahnya mewakili kualitas pengetahuan iman seperti apa. Orang yang ilmunya lebih kuat, lebih lebih tinggi, itu biasanya akan lebih bisa soft.